Selamat siang semuanya, nama saya Novianto. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah filsafat. Mari kita mulai. Pertama, kelahiran. Kelahiran dan berkembangnya filsafat tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada peradaban Yunani kuno. Pada tahun 210 Masehi, bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil dan Sungai Efrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan pangkat, dan tabel perkalian menggunakan puluhan jari. Piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu, ternyata pembuatannya sudah menerapkan konsep trigonometri dan matematika. Ini menunjukkan cara berpikir yang tinggi pada masa itu. Selain itu, mereka juga sudah mulai melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit, seperti bintang, bulan, maupun matahari, sehingga mampu meramalkan gerhana bulan maupun matahari. Di India dan Cina, saat itu sudah ditemukan cara pembuatan kertas dan kompas. Kalau begitu, mari kita langsung telusuri perkembangan filsafat dari masa ke masa. Pertama, masa Yunani kuno. Pada masa ini, filsafat dapat merubah pemikiran mitosentris menuju logosentris. Mitosentris merupakan pola pikir masyarakat yang mengenal mitos dan menjadikan mitos itu untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena-fenomena alam tersebut tidak dianggap lagi sebagai aktivitas dewa, melainkan sebagai aktivitas alam yang terjadi secara spontan. Karena kehidupan penduduknya sebagai nelayan, membuat mereka terbiasa hidup di lautan, dan membuat mereka percaya bahwa hubungan manusia dengan Sang Pencipta bersifat formalitas. Artinya, kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia dan tidak memberikan kebebasan pada manusia. Kemudian hal itu ditentang oleh Homerus dengan dua karyanya, yaitu Ilias dan Odyssey. Kedua karya itu memuat nilai-nilai tinggi dan bersifat edukatif. Hingga pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculanlah para pemikir yang menciptakan pergeseran. Tuhan tidak lagi dipisahkan dengan manusia, melainkan menyatu dengan kehidupan manusia. Sistem kepercayaan natural religius berubah menjadi kultural religius. Para filsuf Yunani membuat konsep tentang asal mula alam. Karena arah pemikirannya kepada alam semesta, corak pemikirannya menjadi kosmosentris. Selain itu, mereka juga disebut sebagai filsuf alam. Selanjutnya, abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsuf Eropa, sama seperti yang terjadi di Yunani, yang dimana filsafatnya dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan, yaitu Kristen, yang menjadikan semua pemecahan masalah didasarkan atas agama, sehingga corak pemikirannya bersifat teosentris. Selain itu, pada abad ke-6 Masehi, didirikan sekolah-sekolah yang memberi pelajaran aritmatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik, yang akan mendorong pemikiran filsafat pada abad ke-13, yang ditandai dengan berdirinya universitas ordo-ordo. Para filsuf di masa ini menjadi mata rantai yang mentransfer filsafat Yunani, sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam di Timur terhadap Eropa dengan membagikan pikiran-pikiran Islam sendiri. Para filsuf Islam sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles adalah benar, Plato dan Al-Quran adalah benar, dan mereka mengadakan perpaduan antara agama dan filsafat. Kemudian, kita beralih ke masa modern. Pada masa modern, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia ke tempat sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya menjadi anthropocentric, yaitu pemikiran filsafat yang mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Selain itu, munculnya Renaissance dan Humanism sebagai awal masa abad modern. Pemikiran filsafat pada abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam dan digunakan untuk berbagai penemuan ilmiah. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia tentang bagaimana cara atau sarana apa
yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Selanjutnya, pada abad dewasa ini, ciri khas pemikiran filsafat pada masa ini adalah desentralisasi manusia. Karena pemikiran filsafat pada abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Pada masa ini, timbullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah-istilah yang menimbulkan kerancuan, sekaligus dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya. Kemudian, pada paruh pertama abad ke-20, timbul aliran-aliran kefilsafatan yang hanya sedikit yang masih bertahan. Sementara itu, pada awal belahan akhir abad ke-20, muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran, seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, kulturalisme, dan kritik sosial. Nah, apa sih sebenarnya manfaat kita belajar filsafat ini? Manfaatnya adalah menjadikan manusia lebih bijaksana, memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu berada. Sekian dan terima kasih.